Ya, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Rusyan Roni, STMT PSI. Bapak Rusyan Roni, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, ini hadir dari wakil departemen atau sudah hadir semua. Ini saya kenal Pak Sugeng. Pak Sugeng ini teman yang badminton ya. Satu daerah juga dari Mojokerto. Ya, dan Bapak yang lain, Ibu juga, terima kasih sudah hadir. Kemudian hadir perwakilan dari mahasiswa dari Departemen Lembaga Humas Departemen. Terima kasih adik-adik yang sudah hadir. Kita yang online ya, mungkin ini tidak banyak yang offline di ruangan ini, tapi juga yang online cukup banyak. Ada berapa peserta yang online? 200 sekian di Zoom ya, nanti di YouTube juga ya. Jadi mulai ini kita patut bersyukur dengan acara sosialisasi Mas scan dan apresiasi untuk prestasi ya. Bapak dan Ibu semua adik-adik yang saya banggakan, ini scan ini adalah menjadi prasyarat mahasiswa sebelum lulus scan-nya harus cukup gitu nilainya, dan ada IP-nya juga ya. Nanti akan disampaikan lebih detail lagi oleh Mas Habib. Ya, Mas Habib ini staf di Dikmawa di bagian subdit ya, sedikit pengembangan talenta dan karir, dan di sini ada kepala seksinya Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel sudah mengarrange pertemuan sosialisasi ini. Jadi ini sangat penting untuk dipahami oleh semua mahasiswa terutama. Dan kalau memang nanti ada, selama ini terkendala, jadi ada banyak pertanyaan, ada banyak ketidakjelasan gitu. Sehingga tiap semester itu pasti Mas Hafid ini jadi jujukan. Ada ribuan mahasiswa yang mengoyak Mas Hafid dan kawan-kawan ini. Sehingga banyak tersita waktu untuk menjelaskan scan ini bagaimana. Nah ini supaya ini tidak terjadi lagi, maka ini kami akan buatkan semacam sosialisasi berkelanjutan gitu ya Mas Hafid dan Pak Daniel, sehingga kendala yang selama ini sulit dimengerti tentang scan oleh mahasiswa, dan juga ini bisa dipahami juga oleh admin di departemen masing-masing, supaya kalau ada kendala tentang scam ini tidak langsung ke masyarakat semua gitu ya, tapi juga sudah mulai disebar, didistribusikan oleh admin-admin di departemen masing-masing. Bahkan mungkin juga teman-teman di Hima ya, jadi ini bisa menjadi membantu kita untuk dijelaskan terkait tentang ketentuan scam ini. Jadi seperti itu. Dan juga Dikmawa ini sekali penting. Kenapa? Karena kan ini sebenarnya adalah cara ITS untuk supaya mahasiswa ini di samping secara akademik atau perkuliahan dan sebagainya, ini juga membuat atau mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lain di luar akademik. Contohnya kalau berminat di olahraga misalnya atau kesenian, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di unit kegiatan mahasiswa UKM. Kemudian juga kalau suka
atau berminat di organisasi bisa mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi baik itu di tingkat departemen di Hima, kemudian di tingkat fakultas ada BEM fakultas, kemudian kalau di pusat itu macam-macam ada BEM, institut, ada LMB, ada LBM, macam-macam itu semua bisa diikuti mahasiswa dan itu menjadi salah satu persyarat kelulusan bahwa mahasiswa itu tidak hanya kuliah saja secara akademik mumpuni begitu, tapi juga kegiatan non akademik karena kegiatan non akademik ini sangat mendukung mahasiswa nanti saat berkarir, ya. Saat berkarir itu kemampuan-kemampuan di organisasi kemahasiswaan ini sangat dibutuhkan. Leadership misalnya, ya, ini sangat dibutuhkan. Kemudian bisa bekerja secara teamwork itu juga sangat penting untuk bisa didapatkan. Dan ini tidak bisa hanya kuliah saja, harus mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan juga yang lainnya, cara berkomunikasi dan sebagainya. Kalau ini akan kurang kalau mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di luar akademik, ini akan terasa sehingga nanti mahasiswa diharapkan pada saat karir ini sudah akan lancar dan karirnya bisa sangat bagus. Jadi itulah kenapa scan ini sangat penting untuk bisa dipahami, dimengerti bagaimana prosedur mendapatkannya, bagaimana mengupload, bagaimana cara kita tahu bahwa yang sering sekali jadi kendala ini adalah perencanaan scam. Bahkan saat awal-awal semester yang akhirnya tidak dapat FRS gara-gara belum merencanakan scam. Nah ini akan diterangkan lebih lanjut. Nah kemudian kegiatan kemahasiswaan itu tidak hanya begitu saja, tapi misalnya ada prestasi gitu ya. Mahasiswa ternyata setelah mengikuti kegiatan-kegiatan ini ada prestasinya. Contohnya mengikuti lomba, kompetisi, baik tingkat nasional maupun internasional. Kita ITS terkenal dengan banyak menjuarai kegiatan kompetisi nasional bahkan internasional. Dan terakhir kemarin kita mendapatkan prestasi ITS mendapat prestasi terbaik kedua jumlah prestasi secara nasional. Kita kasih plus semuanya untuk kita bahwa ITS itu bisa. Jadi kita nomor 2 di bawah UPN. Jumlah prestasi mahasiswa baik nasional maupun internasional berarti membuktikan bahwa ITS ini luar biasa. Tempatnya juara-juara mahasiswa harus berbangga dengan adik ini ya. Dan itu selisihnya cuma berapa? Dari 5, cuma 5 prestasi. Dan tahun depan kita juara nasional ya. Dan itu kita hargai, kita beri apresiasi sehingga menjaga motivasi mahasiswa kalau menjuarai, mengikuti kompetisi dan berprestasi. Ini ada harapan untuk bisa dihargai, baik ada secara scam-nya, secara ada nominalnya juga bahkan ya, ada uangnya ya. Jadi ini supaya adik-adik mahasiswa terpacu semangatnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kompetisi misalnya. Nah ini akan dijelaskan juga nanti terkait dengan bagaimana ITS memberi apresiasi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk acara awal ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi scan dan apresiasi mahasiswa secara resmi dibuka. Bismillah. Ya, terima kasih. Kami persilakan saya kembali ke Mbak MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengucapkan terima kasih atas sambutan hangatnya yang telah diberikan oleh Bapak Nur Syaroni selaku Direktur Kemahasiswaan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi utama pada kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi STEM dan apresiasi prestasi mahasiswa ITS 2025 yang akan disampaikan oleh staf Direktorat Kemahasiswaan ITS, Bapak Muhammad Hafiz Ma'ruf Amin. Materi ini akan membahas secara lengkap mengenai sistem pengajuan, beberapa hal terkait SKEM, serta bagaimana ITS memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk itu, kepada Bapak Hafiz, kami persilahkan untuk memaparkan materi. Sebelum dipaparkan Pak Hafiz, saya mohon izin untuk bergeser karena ada acara lain. Terima kasih. Monggo dilanjut Pak Danian dan Pak Hafiz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Syaroni selaku Direktur Kemahasiswaan dan juga Bapak Daniel selaku Kasih Pengembangan Talenta atas supportnya sehingga sosialisasi ini dapat terlaksana. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari Ventistek yang telah membantu dalam mulai persiapan hingga pelaksanaannya sehingga pelaksanaan sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar. Dan terakhir saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu admin akademik, perwakilan himpunan mahasiswa dan juga seluruh mahasiswa yang saat ini hadir secara online dari Zoom maupun di YouTube ya. Next. Baik, untuk sosialisasi pada hari ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu latar belakang terkait kegiatan sosialisasi ini. Kemudian yang kedua ada peran admin akademik dalam SKEM. Kemudian tiga ada pengertian dan tujuan SKEM. Kemudian yang ada pengajuan portofolio, pengajuan SKEM, pengajuan perencanaan SKEM atau MBKM, dan yang terakhir yaitu prosedur pengajuan apresiasi prestasi. Next. Berikut adalah latar belakang terkait diadakannya sosialisasi pada hari ini. Di mana yang pertama ternyata masih banyak mahasiswa ITS yang belum memahami kebijakan serta prosedur pengajuan SKEM, perencanaan SKEM, dan apresiasi prestasi. Sehingga banyak mahasiswa itu terkendala terhadap SKEM ini yang disebabkan itu karena belum memahami kebijakan serta prosedurnya, bukan karena adanya kesalahan pada sistem. Yang kedua yaitu di mana pelayanan SKEM yang saat ini berjalan itu masih kurang efektif karena seluruh mahasiswa itu untuk terkait aduan kendalanya itu terpusat ke Ditmawah. Jadi kami kadang sangat kewalahan menghadapi ini. Jadi dibutuhkan peran Bapak Ibu sekalian dari admin akademik yang nantinya akan saya jelaskan di next selanjutnya untuk membantu agar pelayanan SKEM ini dapat lebih efektif lagi. Dan yang terakhir yaitu di mana departemen masih kesulitan dalam memonitoring status kelulusan SKEM mahasiswa di departemennya. Dikarenakan untuk saat ini, untuk yang dapat memonitoring status kelulusan SKEM mahasiswa hanya dapat dilakukan melalui akses Connect dari kepala departemen. Nantinya juga Bapak Ibu akademik akan memberikan akses Student Connect dan nantinya sehingga Bapak Ibu sekalian bisa langsung memonitoring terkait status kelulusan mahasiswa. Next. Masukin ke mic. Yang ini. Berikut, yang hijau aja. Yang pertama yaitu diharapkan admin akademik dapat membantu menjelaskan kepada mahasiswa terkait kebijakan serta prosedur SKEM dan apresiasi prestasi. Sehingga nantinya mahasiswa yang mengalami kendala terkait SKEM maupun apresiasi prestasi bisa nanti langsung ke departemennya sehingga nanti Bapak Ibu akademik dapat menjelaskan dari materi yang nantinya saya akan jelaskan. Yang kedua yaitu menjadi perantara bagi mahasiswa yang memiliki kendala SKEM maupun apresiasi prestasi, di mana nantinya kami akan buatkan grup WA yang diisi oleh Bapak Ibu sekalian admin akademik se-ITS dan juga Ditmawah, sehingga nantinya mahasiswa yang mengalami kendala
bisa menginformasi ke admin akademik di departemennya, dan nanti admin akademik akan meneruskan ke grup WA. Sehingga harapannya nantinya apabila ada departemen lain yang memiliki kendala yang sama dalam scam maupun apresiasi prestasi, itu bisa langsung lihat sosialisasi solusinya yang disampaikan melalui grup WA. Yang ketiga yaitu nantinya Bapak Ibu sekalian dapat memonitoring status kelulusan scam mahasiswa melalui MyITS Student Connect yang nantinya akan kami daftarkan. Nanti di akhir sesi materi ini nanti akan ada link untuk bergabung ke grup WA, dan juga nanti ada link untuk mengisi Google Form sebagai pendaftaran untuk pengaktifkan Student Connect bagi akun admin akademik. Next. Berikut sedikit saya akan menjelaskan terkait apa sih scam itu. Satuan kredit ekstrakurikuler mahasiswa atau biasa yang kita sebut scam adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, serta berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan di mana disyaratkan pada saat yudisium. Jadi mahasiswa yang status kelulusan scamnya itu belum lulus, maka tidak bisa didaftarkan yudisium. Dan scam ini juga sebagai dasar untuk penerbitan SKPI mahasiswa. Next. Baik, berikut adalah tujuan scam. Namun untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan tujuan secara garis besarnya saja. Tujuan scam adalah untuk meningkatkan kemampuan soft skill melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. Sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Nur Syaroni tadi. Jadi scam ini sangat penting untuk membantu pengembangan soft skill mahasiswa selain kemampuan akademik mahasiswa. Next. Baik, berikut saya akan jelaskan diagram alur proses scam mulai dari awal berkegiatan hingga proses pengajuan scam itu sendiri. Yang pertama, di bagian atas sendiri, itu mahasiswa dapat memilih kegiatan ekstrakurikuler yang ingin diikuti. Jadi banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti mahasiswa, seperti mahasiswa dapat mengikuti kompetisi, melakukan kegiatan olahraga, kemudian mengikuti seminar, pelatihan, ataupun tergabung dalam organisasi mahasiswa dan lain sebagainya. Baik, setelah mahasiswa memilih kegiatan ekstrakurikuler yang diinginkan, yang untuk dijalankan pada semester yang berjalan, mahasiswa dapat melakukan kegiatan tersebut hingga selesai. Nantinya setelah selesai melakukan berkegiatan, mahasiswa diharapkan untuk mengajukan kegiatan tersebut menjadi portofolio pada Student Connect. Jadi di Student Connect nantinya itu mahasiswa dapat mencatatkan kegiatannya melalui pembuatan portofolio. Di situ nanti mahasiswa dapat mengisi informasi kegiatannya dan juga mengupload berkas bukti kegiatannya, biasanya seperti sertifikat, kemudian surat tugas, dan lain sebagainya, sesuai yang diminta nanti pada saat pengajuan portofolionya. Setelah itu, setelah portofolionya dibuat, maka nantinya portofolio tersebut akan diverifikasi. Nanti verifikasinya akan diverifikasi oleh verifikator sesuai dengan jenis-jenis portofolionya. Apabila nantinya portofolio tersebut sudah tidak disetujui, maka mahasiswa harus melakukan revisi pada portofolionya untuk diajukan kembali. Apabila sudah disetujui, maka nantinya portofolio-portofolio yang sudah diajukan mahasiswa pada semester berjalan ini dapat diajukan di ajuan scam agar dikonvert menjadi IP scam. Nah, untuk pengajuan portofolio ini nantinya dilakukan pada akhir semester. Biasanya dibukanya itu setelah UAS ya. Nanti itu akan dibuka, pada saat itu mahasiswa dapat mengajukan portofolio yang sudah disetujui tersebut untuk dijadikan IP scam. Pada pengajuan portofolio nanti itu ada beberapa syarat di setiap semesternya. Yang pertama yaitu minimal untuk setiap semester mahasiswa harus mengajukan minimal 2 kegiatan di 2 bidang yang berbeda, dan IPS scam itu minimal 2,1. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka mahasiswa diharapkan untuk berkegiatan kembali, menambah kegiatannya. Apabila sudah memenuhi syarat, maka proses pengajuan scam sudah bisa dilakukan. Baik, next. Mungkin tambahan, kembali lagi Mas. Oke, mungkin sedikit tambahan
Nah, biasanya terkait kendala mahasiswa itu yang sering terjadi itu kekurang pahamannya itu terkait ini. Jadi mahasiswa beranggapan apabila mahasiswa sudah mengajukan portofolio, itu mahasiswa beranggapan bahwa proses pengajuan scam sudah selesai dilakukan. Padahal portofolio sendiri itu hanya sebagai pencatatan, yang nantinya portofolio tersebut harus diajukan di ajuan scam, untuk nantinya mahasiswa dapat mendapatkan kredit scam dan juga IP scam-nya. Jadi untuk mahasiswa setelah mengajukan portofolio, pastikan portofolionya itu disetujui. Dan juga biasanya yang sering terjadi kendalanya adalah pada saat verifikasi. Jadi setelah mahasiswa itu mengajukan portofolio, itu mahasiswa tidak mengupdate kembali terkait statusnya apakah sudah disetujui atau belum. Sehingga biasanya pada saat pengajuan itu ternyata portofolionya itu belum disetujui. Maka mahasiswa itu dapat meminta persetujuan ke PIC verifikatornya agar portofolio tersebut dapat disetujui. Dan kendala selanjutnya yaitu biasanya pada saat pengajuan scam itu. Nah, di bagian bawah itu ada syaratnya. Nah, bagi mahasiswa itu terkadang mahasiswa tidak bisa mengajukan karena syarat untuk pengajuan scam-nya tidak terpenuhi. Biasanya mahasiswa itu hanya ada satu kegiatan sehingga tidak bisa diajukan, atau mungkin banyak kegiatan namun itu masih di bidang yang sama karena syaratnya itu harus di dua bidang yang berbeda. Selanjutnya nantinya saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah atau prosedur pengajuan portofolio, kemudian pengajuan scam-nya. Next, Mas. Berikut saya akan menjelaskan terkait panduan pengajuan portofolionya. Tahapan pertama dalam scam, seperti yang saya jelaskan di diagram alert tadi, itu adalah pengajuan portofolio kegiatan mahasiswa. Nantinya portofolio ini akan diverifikasi yang dapat digunakan nantinya untuk ajuan scam maupun perencanaan scam. Next. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, mahasiswa dapat masuk ke MyITS Student Connect melalui MyITS Portal. Nanti itu ada menu MyITS Student Connect, tinggal diklik saja. Next. Nah, seperti ini tampilan halaman awal untuk Student Connect ketika mahasiswa masuk. Nah, pada sebelah kiri itu terdapat pilihan beberapa jenis portofolio yang dapat diajukan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa dapat memilih jenis portofolionya sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Next. Ini saya ambil contoh, ini ketika mahasiswa mengklik. Tidak keluar, Pak. Tidak keluar, ini kan Zoom. Jadi ini sebagai contoh, apabila mahasiswa memilih jenis portofolio kompetisi. Nah, pada saat mahasiswa memilih jenis portofolionya, mahasiswa diharapkan untuk menambah ajuan barunya untuk menambahkan kegiatan yang telah dilakukan. Mahasiswa cukup mengklik tambah ajuan yang ada tombolnya ada di sebelah atas, sebelah kanan itu. Next. Setelah mengklik tambah ajuan, nantinya mahasiswa diharapkan untuk mengisi informasi kegiatan yang dilakukan, baik nanti jenis kegiatannya, nama kegiatannya, dan juga tanggal pelaksanaannya. Dan nanti juga masih banyak informasi yang harus diisi oleh mahasiswa. Apabila sudah mengisi informasi kegiatannya, next, Mas. Nantinya mahasiswa juga diharapkan untuk mengupload berkas bukti kegiatan yang telah dilakukan. Biasanya terkait sertifikat, surat tugas, dan lain-lain. Setiap jenis portofolionya, itu dokumen berkas yang diunggah itu berbeda-beda, tergantung jenis pengajuan portofolionya. Di sini berikut berkas-berkas yang dibutuhkan apabila jenis portofolionya adalah kompetisi. Untuk, sebelumnya Mas, untuk dokumen-dokumen ini wajib diupload untuk diajukan portofolionya. Apabila tidak dilengkapi, maka proses pengajuan portofolio tidak dapat dilakukan. Next. Nah, berikut tampilan ketika mahasiswa sudah mengupload berkas-berkasnya. Ketika sudah mengupload berkasnya, maka di bagian bawah itu sudah ada keterangan bahwa portofolio sudah lengkap, sehingga ada tombol ajukan. Kalau dokumennya belum diupload, maka portofolio tersebut tidak dapat diajukan. Tapi portofolio tersebut sudah tersimpan pada Student Connect, namun statusnya belum diajukan. Nantinya mahasiswa harus melengkapi dokumennya yang diminta. Setelah sudah dipastikan dokumennya sudah terhapus semua dan isiannya benar, mahasiswa cukup mengklik ajukan sehingga nantinya pengajuan portofolio sudah selesai dilakukan. Next.
Baik, setelah diklik ajukan, maka nanti status portofolionya dari yang sebelumnya belum diajukan berubah menjadi menunggu verifikasi. Nah, nanti setelah diajukan akan dilakukan verifikasi oleh verifikator sesuai dengan jenis portofolio yang dipilih. Apabila nanti akan ada keterangan revisi, maka mahasiswa tersebut harus merevisi portofolionya dan melengkapi lagi dan kemudian diajukan ulang untuk dapat disetujui kembali. Apabila portofolio tersebut sudah disetujui, maka nantinya portofolio tersebut dapat dikumpulkan dan nantinya akan dipakai untuk ajuan scam pada saat di akhir semester. Next. Berikut adalah PIC verifikator berdasarkan jenis-jenis portofolionya. Yang pertama ada Ditmawa, di mana Ditmawa nantinya akan memverifikasi terkait kegiatan portofolio kompetisi, olahraga, wirausaha, dan juga magang. Kemudian untuk dosen wali, itu akan memverifikasi untuk portofolio kegiatan, organisasi mahasiswa, pelatihan, sertifikasi, karya ilmiah, buku, dan juga HKI. Untuk portofolio pengabdian masyarakat akan diverifikasi oleh DRPM, dan untuk pertukaran mahasiswa akan diverifikasi oleh DKG. Berikut untuk verifikatornya, nantinya diharapkan bagi mahasiswa yang sudah mengajukan portofolio, namun statusnya masih menunggu verifikasi dalam waktu yang cukup lama, silakan dapat menghubungi PIC verifikatornya agar segera dapat dilakukan verifikasi, sehingga nanti pada saat akhir semester seperti saat ini, mahasiswa dapat melakukan ajuan scam. Next. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengajuan portofolio. Yang pertama, untuk pengajuan portofolio ini, Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman mahasiswa, untuk pengajuan portofolio ini dapat dilakukan kapan saja, tidak ada periodenya. Jadi kapanpun bisa mengajukan portofolionya. Selama kegiatan tersebut sudah selesai dilakukan, maka silakan langsung untuk melakukan pengajuan portofolio. Untuk portofolio yang dapat diajukan itu adalah maksimal dari 1 tahun dari tanggal kegiatannya. Maka diharapkan bagi mahasiswa segera melakukan pengajuan portofolionya sebelum expired ya, sebelum lebih dari 1 tahun dari tanggal kegiatannya. Kemudian untuk kegiatan PKM, PSB, IPITS, GRIGI, dan PKITD, mahasiswa tidak perlu melakukan pengajuan, karena nantinya untuk portofolio ini langsung akan diinput otomatis oleh Ditmawa, diinjek, jadi mahasiswa cukup nanti mengecek pada portofolionya, nanti akan sudah ada untuk portofolio kegiatan-kegiatan ini. Kemudian untuk pengajuan portofolio kompetisi, itu pada saat upload berkas tadi, itu diminta untuk melampirkan surat tugas. Nah, surat tugas ini dapat didapatkan tergantung dari jenis kompetisinya ya. Untuk lomba individu maupun tim yang anggotanya timnya itu terdiri dari fakultas yang sama, maka dapat mengajukan surat tugasnya ke TU fakultas. Kemudian untuk lomba yang timnya terdiri dari anggotanya itu berbeda fakultas, maka dapat mengajukan surat tugasnya ke Ditmawa. Kemudian yang terakhir untuk portofolio olahraga, itu yang dapat diajukan itu terdapat 3 jenis kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan olahraga yang dilakukan secara mandiri, bisa di rumah maupun di kampus atau dimanapun, dengan nantinya akan membuat logbook untuk dokumen yang diunggah. Kemudian yang kedua adalah kegiatan olahraga yang diikuti di UKM olahraga yang ada di ITS. Nantinya mahasiswa kalau ikut UKM olahraga kan pasti dapat sertifikat atau SK ya. Nah itu juga bisa dibuat untuk ajuan portofolio olahraga. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh KONI. Dan nantinya dibuktikan juga dengan sertifikat atau surat keterangan dari departemen terkait. Itulah untuk 3 kegiatan olahraga yang nantinya dapat diajukan untuk portofolio olahraga. Next. Baik, Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman mahasiswa, itu tadi untuk proses pengajuan alur pengajuan portofolionya. Selanjutnya, apabila pengajuan proses portofolio sudah selesai, ini saya akan menjelaskan terkait prosedur pengajuan ajuan scam. Nah, ajuan scam ini merupakan tahapan yang tadi saya jelaskan adalah mengajukan portofolio untuk dijadikan IP scam dan kredit scam. Nah, apabila portofolionya tadi, walaupun sudah dibuat dan setujui, itu kredit scam mahasiswa tidak akan bertambah apabila tidak mengajukan di ajuan scam ini. Jadi ajuan scam ini seperti kayak ngumpulin portofolionya itu untuk diajukan, dirubah menjadi IP scam gitu ya.
Baik, untuk ajuan scam ini tidak seperti pengajuan portofolio. Jadi ajuan scam ini hanya dapat dilakukan itu hanya periodenya hanya ada 1 kali di tiap semester. Biasanya dibuka pada saat setelah UAS pada akhir semester. Oleh karena itu, diharapkan seluruh mahasiswa dapat mengajukan portofolio yang sudah disetujui di ajuan scam secara tepat waktu. Terkait informasi jadwal ajuan scam, nanti dapat dilihat di media sosial Direktorat Kemahasiswaan di Instagram, maupun nanti akan saya sampaikan juga di grup WA yang akan nanti kita buat. Next. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk prosedur pengajuan scam. Yang pertama, mahasiswa masuk ke My Student Connect, kemudian pada menu sebelah kiri, mahasiswa dapat memilih menu ajuan scam. Nah, tampilan ketika mengklik menu ajuan scam, tampilannya awalnya akan seperti ini, sudah masuk ke halaman ajuan scam. Next. Nantinya mahasiswa cukup men-scroll ke bawah, nanti akan muncul beberapa kayak rumah ini, kotak, ini rumah untuk pengajuan tiap-tiap semesternya. Nah, nantinya apabila sudah diajukan yang semester-semester sebelumnya, itu nantinya akan ada keterangan lulus apabila mahasiswa sudah mengajukan. Namun ketika di semester sebelumnya belum mengajukan, biasanya di semester tersebut statusnya itu belum diajukan atau belum dibuat. Nah, mahasiswa dapat mengajukan scam pada semester-semester yang belum diajukan. Mahasiswa dapat memilih sesuai dengan yang diinginkan semester mana yang akan diajukan. Untuk pengajuannya, mahasiswa cukup klik buat ajuan pada semester yang akan dipilih untuk diajukan portofolionya. Next. Baik, setelah mengklik buat ajuan pada semester yang diinginkan mahasiswa, nantinya tampilannya akan seperti ini. Di situ nanti akan muncul kegiatan-kegiatan yang dapat diajukan di ajuan scam. Nah, kegiatan ini atau portofolio yang keluar ini hanyalah portofolio yang sudah disetujui. Untuk portofolio yang belum diverifikasi, maka tidak akan muncul kegiatannya di sini. Nah, itu biasanya mahasiswa juga merasa sudah mengajukan portofolio namun tidak muncul. Itu biasanya dikarenakan karena portofolionya belum diverifikasi. Oke. Kemudian untuk memilih kegiatan yang akan diajukan pada semester yang dipilih, mahasiswa cukup menceklis kegiatan yang diinginkan, kemudian klik simpan. Next. Baik, setelah klik simpan, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk ajuan scam, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu disyaratkan untuk minimal ada 2 kegiatan di 2 bidang yang berbeda. Dan juga IPS scam itu minimal 2,1. Biasanya untuk IPS scam ini pasti 2,1 sih. Yang menjadi perlu diperhatikan adalah jumlah kegiatan di masing-masing bidang. Nah, ini sebagai contoh yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa lihat, ini apabila sudah ada 2 kegiatan di 2 bidang yang berbeda. Itu ada bidang A dan bidang B, yang masing-masing sudah ada kegiatannya. Apabila sudah memenuhi syarat ini, maka nantinya akan ada keterangan di bagian bawah, itu akan ada button atau tombol ajukan. Apabila tidak memenuhi syarat, itu tombol ajukan itu tidak akan muncul. Jadi sehingga ajuan scam ini tidak dapat diajukan. Ini saya lanjutkan, apabila sudah memenuhi syarat, mahasiswa cukup klik ajukan saja, maka untuk pengajuan scam pada semester tersebut sudah selesai. Sehingga nantinya status pengajuan scam pada semester tersebut berubah menjadi lulus. Next. Baik, dapat Bapak Ibu sekalian lihat dan juga teman-teman mahasiswa, berikut adalah syarat kelulusan scam mahasiswa berdasarkan angkatannya. Jadi tiap-tiap angkatan mahasiswa itu memiliki syarat kelulusan yang berbeda-beda. Nah, di sini saya tampilkan dari mulai angkatan 2018 hingga angkatan 2024 yang dapat dilihat untuk syarat kelulusannya. Jadi mahasiswa itu diharapkan untuk memenuhi seluruhnya, seluruh poin syarat ini. Apabila salah satu tidak memenuhi, maka status kelulusan scam mahasiswa itu belum lulus, sehingga nantinya tidak bisa didaftarkan untuk yudisium. Next. Baik, berikut adalah tampilan syarat kelulusan scam yang dapat dilihat pada akun Student Connect mahasiswa di menu ajuan scam. Jadi di sini nanti dilihatkan, itu ada syarat kelulusan scam, ada beberapa poin, di mana sebelah kanannya itu juga ada status, dan itu harapannya mahasiswa sebelum semester 8 atau sebelum yudisium, mahasiswa dapat melengkapi terkait syarat-syaratnya, sehingga
nantinya status kelulusan yang ada di sebelah atasnya itu, sebelah kanan itu berubah menjadi lulus. Apabila statusnya belum lulus, itu nantinya mahasiswa tidak dapat diajukan di yudisium. Kalau sudah lulus, nantinya mahasiswa tersebut sudah bisa didaftarkan. Next. Berikut Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa terkait prosedur pengajuan scam dari mulai awal. Tadi saya jelaskan mulai pengajuan portofolio, kemudian portofolio tersebut dapat diverifikasi, hingga portofolio tersebut diajukan di ajuan scam. Kemudian di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait prosedur perencanaan scam. Nah, di perencanaan scam ini biasanya banyak sekali mahasiswa yang terkendala, terutama pada saat periode FRS itu banyak mahasiswa yang masih kebingungan terkait perencanaan scam karena FRS-nya tidak bisa disetujui oleh dosen wali. Baik, untuk perencanaan scam ini merupakan syarat wajib untuk persetujuan FRS. Namun ini hanya diperlakukan bagi mahasiswa semester 5 ke atas yang status kelulusan scam-nya belum lulus. Dan juga diberlakukan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah konversi atau MBKM, yang biasanya kode mata kuliahnya itu M00. Jadi untuk mahasiswa dari semester 1 sampai semester 4, itu biasanya FRS-nya langsung bisa disetujui tanpa melakukan perencanaan scam. Namun untuk mahasiswa semester 5 ke atas, itu tidak bisa. Jadi sebenarnya perencanaan scam ini sebagai pengingat mahasiswa bahwasanya mahasiswa sudah semester 5 nih, bentar lagi kan mau yudisium gitu. Sehingga mahasiswa diharapkan untuk merencanakan kegiatannya, sehingga nantinya itu status kelulusan scam-nya itu bisa lulus. Untuk perencanaan scam ataupun perencanaan MBKM ini, itu dapat dilakukan pada saat periode FRS saja. Jadi diharapkan bagi mahasiswa yang akan melakukan FRS pada periode yang sudah ditentukan oleh ITS, segera untuk melakukan perencanaan scam, terutama untuk mahasiswa yang semester 5 ke atas ya, yang status scam-nya belum lulus. Untuk yang status scam-nya sudah lulus dan tidak mengambil mata kuliah konversi, maka tidak perlu melakukan perencanaan scam maupun MBKM, sehingga nantinya FRS itu sudah bisa langsung disetujui oleh dosen wali. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bagi mahasiswa yang menjalani program joint degree dan double degree. Nah, biasanya mahasiswa yang menjalani program GD maupun DD ini itu memiliki periode FRS yang berbeda Bapak Ibu. Jadi diharapkan nantinya Bapak Ibu bisa menyampaikan ke mahasiswa yang mengikuti joint degree ataupun double degree untuk tetap melakukan perencanaan scam sesuai dengan periode FRS yang ada di ITS. Jadi apabila nantinya periode FRS sudah dibuka, dapat diinstruksikan saja untuk melakukan perencanaan scam dulu. Untuk nantinya untuk FRS-nya itu dapat menyusul bagi mahasiswa joint degree ataupun double degree. Baik, next. Nah, berikut tampilan pada FRS mahasiswa. Biasanya akan ada keluar keterangan seperti berikut. Apabila muncul keterangan seperti ini, itu artinya mahasiswa tersebut diharapkan untuk melakukan perencanaan scam terlebih dahulu. Karena apabila muncul keterangan ini, itu dosen wali tidak dapat melakukan persetujuan FRS-nya. Jadi apabila muncul seperti ini, segera mahasiswa untuk melakukan perencanaan scam ya. Next, berikut saya akan jelaskan untuk langkah-langkah prosedur perencanaan scam. Next, Mas. Berikut yang pertama, mahasiswa tetap masuk ke MyTestudent Connect, namun menu yang dipilih kali ini yaitu menu rencana scam atau MBKM. Jadi mahasiswa cukup mengklik pada menu tersebut. Next. Nah, berikut tampilannya pada menu ajuan rencana scam dan MBKM. Dapat Bapak Ibu dan teman-teman lihat pada menu ajuan ini, pada halaman ini, nantinya itu akan muncul kegiatan atau portofolio yang sudah dibuat oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Kalau mahasiswa tersebut sudah membuat portofolio, itu portofolio-portofolionya itu akan muncul. Baik yang statusnya belum diajukan, yang statusnya menunggu verifikasi ataupun sudah diajukan, itu akan muncul semuanya. Berbeda dengan ajuan scam, yang muncul itu hanya diverifikasi, namun untuk yang di rencana scam ini, semua portofolio itu akan muncul. Nah, sebagai catatan, di sebelah kanan itu ada keterangan perhatian itu, biasanya juga terjadi pada mahasiswa itu tidak ada kegiatannya pada saat masuk ke menu perencanaan scam ini, tidak ada kegiatan yang bisa diajukan di rencana scam. Itu artinya pada saat semester sebelumnya, pada saat semester berjalan, mahasiswa tersebut tidak pernah sama sekali membuat portofolio, sehingga tidak ada portofolio yang bisa diajukan untuk perencanaan scam ini. Nah, hal yang harus dilakukan mahasiswa adalah
membuat portofolio perencanaan, di mana nantinya mahasiswa dapat membuat portofolio seperti yang saya jelaskan saya jelaskan tadi, namun cukup mengisi informasi kegiatannya saja. Bisa diisi bebas karena hanya sebagai perencanaan, diisi informasi tanpa mengupload buktinya. Karena mahasiswa tersebut pastinya belum melakukan kegiatan kan. Jadi hanya mengisi informasi kegiatan saja. Jadi nanti cukup simpan tanpa perlu mengupload berkasnya. Nantinya portofolio tersebut statusnya itu belum diajukan. Setelah sudah membuat portofolio tersebut, maka silakan mahasiswa dapat kembali ke menu rencana SKEM atau MBKM. Nantinya kegiatan tersebut akan muncul seperti ini. Nah, apabila sudah muncul dan ada kegiatan yang bisa dipilih, silakan mahasiswa memilih kegiatan yang akan diajukan untuk rencana SKEM dengan cara menceklisnya. Nah, yang perlu diperhatikan apabila mahasiswa mengambil mata kuliah konversi ya, atau mata kuliah MBKM di FRS-nya, itu selain kegiatan SKEM yang dipilih portofolionya, yaitu wajib juga memilih portofolio untuk MBKM-nya, kegiatan MBKM. Biasanya untuk portofolio kegiatan MBKM atau memilih jenis portofolio konversi, itu pada nama, di samping nama kegiatannya, itu akan muncul tanda MBKM. Nah, itu nanti juga harus dipilih bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah MBKM. Kalau tidak mengambil mata kuliah konversi, maka cukup kegiatan SKEM saja. Oke, mahasiswa mencentang, kemudian tinggal klik simpan dan lanjutkan. Next. Baik, berikut tampilannya apabila sudah memilih kegiatan untuk rencana SKEM, maka untuk untuk rencana SKEM ini jumlah kegiatannya syaratnya sesuai dengan ajuan SKEM, di mana disyaratkan juga melakukan perencanaan di dua kegiatan di dua bidang yang berbeda. Apabila sudah memenuhi syarat, maka di bagian bawah akan ada keterangan ajuan rencana SKEM telah memenuhi syarat dan ada tombol simpan. Namun biasanya kalau tidak memenuhi syarat atau cuma ada hanya ada satu kegiatan di satu bidang saja, itu maka tombol simpannya ini tidak akan muncul. Jadi mahasiswa harus menambahkan kegiatan lagi dengan cara klik tambah kegiatan, terus kemudian menambahkan kegiatan yang dipilih sesuai dengan keterangan yang ada di bawah. Apabila sudah memenuhi syarat, maka mahasiswa cukup klik simpan. Next, Mas. Nah, ini cukup klik simpan saja. Maka perencanaan SKEM sudah selesai. Nantinya pada menu FRS, itu keterangan yang tadi, yang keterangan mahasiswa harus melakukan perencanaan SKEM itu sudah tidak ada. Sehingga nantinya FRS itu sudah dapat disetujui oleh dosen wali. Namun perlu diperhatikan untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah MBKM, sebelum mengklik simpan ini, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan pemetaan kegiatan yang akan dikonversikannya. Next, saya akan jelaskan untuk pemetaannya. Jadi sebelum klik simpan tadi, untuk kegiatan yang ada tandanya MBKM tadi, untuk kegiatan yang akan dikonversikan ke mata kuliah, itu mahasiswa cukup mengklik tanda panah yang sesuai dengan kegiatan MBKM-nya. Next. Setelah klik tanda panah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini nantinya mahasiswa dapat menambahkan untuk mata kuliah yang sudah diambil di FRS. Jadi apabila mahasiswa belum mengambil mata kuliah konversi di FRS, maka mahasiswa tidak dapat melakukan pemetaan. Jadi diharapkan memastikan untuk mahasiswa sudah mengambil mata kuliah konversi pada saat FRS. Mahasiswa tinggal klik di edit ini untuk menambahkan mata kuliahnya. Next. Nah, berikut mahasiswa tinggal klik tambahkan mata kuliah, kemudian memilih mata kuliah yang akan dikonversi pada kegiatan yang dipilih ini. Nah, mata kuliah nantinya akan tampil itu hanya mata kuliah yang dipilih di FRS saja. Apabila di FRS tidak dipilih, maka tidak akan muncul ini Bapak Ibu atau teman-teman semuanya untuk mata kuliahnya. Klik tambah mata kuliah, next. Nah, berikut mahasiswa nanti dapat memilih mata kuliahnya. Nanti terkait jumlah mata kuliahnya bisa disesuaikan dengan cara kalau mau menambah mata kuliah, tinggal klik tambah mata kuliah saja. Apabila ingin menghapus juga bisa dilakukan dengan klik hapus. Apabila sudah memilih mata kuliah yang ingin dikonversikan dari kegiatan tersebut, sudah dipilih semuanya, maka mahasiswa cukup klik tombol simpan. Next. Setelah tombol simpan, nah, maka nantinya mata kuliahnya itu akan tampil di halaman ini yang ada kotak merah itu, mata kuliah yang sudah dipilih tadi akan tampil.
di situ. Nantinya mahasiswa diharapkan untuk mengecek kembali apakah mata kuliah konversi yang diinginkan untuk dikonversikan dengan kegiatan tersebut sudah sesuai atau belum. Apabila sudah sesuai, mahasiswa cukup klik kembali dan nanti akan kembali ke halaman next, Mas, ke halaman perencanaan SKEM di awal tadi. Nah, setelah dilakukan pemetaan, maka mahasiswa dapat melanjutkan dengan klik simpan. Maka dengan ini perencanaan MBKM sudah selesai dilakukan. Next. Baik, Bapak Ibu, itu tadi untuk prosedur terkait perencanaan SKEM. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait apresiasi prestasi, terkait ketentuannya, syaratnya, dan juga nanti prosedur pengajuannya bagaimana sih apabila terdapat mahasiswa yang telah memenangkan kompetisi ya, memenangkan lomba, itu dari ITS ini telah diatur untuk pemberian apresiasinya. Pemberian apresiasi bagi mahasiswa berprestasi di bidang kompetisi ini diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023, di mana dalam peraturan tersebut disebutkan untuk apresiasi lomba mahasiswa, baik lomba yang diadakan oleh kementerian maupun lomba mandiri, itu berupa yang pertama adalah reward prestasi sesuai yang diatur dalam SBI. Reward prestasi ini berupa nominal ya, yang nantinya diatur sesuai dengan SBI. Kemudian mahasiswa juga dapat mengkonversikan ke SKEM ataupun ke SKS. Nah, untuk yang konversi SKEM ataupun SKS ini, mahasiswa hanya dapat memilih salah satu saja. Namun untuk yang reward prestasi, baik memilih konversi SKEM maupun memilih konversi SKS, untuk reward prestasi ini tetap mahasiswa tetap mendapatkannya dengan syarat sesuai dengan ketentuan. Oke, next. Nah, berikut yang pertama saya akan jelaskan terkait pengajuan reward prestasinya. Nanti juga saya akan menjelaskan terkait pengajuan terkait konversi SKS. Nah, untuk pengajuan reward prestasi ini sebenarnya mahasiswa hanya cukup mengajukan portofolio kompetisi saja di MyITS dan Connect seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Hanya cukup itu saja. Hanya cukup mengajukan portofolio kompetisinya. Kemudian nantinya akan diverifikasi oleh dosen pembimbing. Dan terakhir akan diverifikasi oleh Ditmawa. Apabila nanti sudah diverifikasi dan seterusnya sudah setujui, maka proses pengajuan rewardnya itu sudah selesai, hanya sebatas itu saja. Nah, pada saat pengajuan portofolio ini, pada saat pengajuan portofolio kompetisi, mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, saya kelupaan. Pada saat pengajuan portofolio kompetisi ini, nantinya mahasiswa itu dapat memilih konversinya, mau memilih konversinya itu ke SKEM ataupun ke SKS. Jadi diharapkan mahasiswa sudah menentukan pada saat pengajuan portofolionya. Nah, untuk ketentuannya, untuk mendapatkan reward ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, untuk pengajuan portofolio kompetisi ini harus di tahun yang sama dengan kompetisi ini diadakan. Jadi apabila di tahun yang berbeda, maka reward ini tidak dapat dicairkan karena anggaran itu akan dicairkan sesuai dengan di tahun anggaran yang sama. Jadi diharapkan bagi mahasiswa yang sudah selesai berkompetisi dan berprestasi, harapannya segera mengajukan portofolio kegiatan kompetisinya sebelum lewat di tahun yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu skala lomba. Skala lomba yang bisa untuk mendapatkan reward prestasi hanyalah lomba di tingkat regional, nasional, dan internasional. Lomba di tingkat lokal seperti yang diadakan oleh ITS itu tidak dapat mengajukan reward prestasinya. Kemudian untuk reward prestasi ini hanya didapatkan bagi mahasiswa yang berprestasi dengan capaian juara 1, juara 2, dan juara 3 saja. Untuk juara harapan dan apresiasi yang lain itu tidak diatur dalam peraturan apresiasi ini. Dan yang terakhir sebagai catatan untuk reward kegiatan PKM Pimnas ini diatur secara berbeda. Nantinya untuk reward kegiatan PKM ini itu akan dilakukan secara kolektif oleh Ditmawa. Jadi mahasiswa tidak perlu mengajukan portofolio kegiatan PKM. Jadi yang perlu diajukan untuk reward ini adalah kegiatan lomba kompetisi, baik itu yang diadakan kementerian, kegiatan puspesdes, atau lomba-lomba mandiri selain PKM. Baik, apabila memilih konversinya itu SKEM
maka prosesnya itu sudah selesai. Mahasiswa hanya mengajukan portofolio saja. Namun apabila mahasiswa tersebut ingin mengkonversikan ke SKS, akan ada tahapan lagi yaitu untuk pengajuan surat rekomendasi dari Ditmawa. Saya akan jelaskan ke slide selanjutnya. Next, Mas. Nah, berikut Bapak Ibu akan saya jelaskan terkait alur pengajuan konversi prestasi. Nah, untuk yang pertama tadi tetap harus dilakukan untuk mahasiswanya, karena itu untuk mendapatkan reward. Selanjutnya, bagi mahasiswa yang memilih konversi prestasi, mahasiswa harus mendaftarkan melakukan pendaftaran melalui link pengajuan konversi yang ada di atas. Nantinya akan ada flyer yang akan saya sebar ke grup WA untuk bisa disampaikan ke mahasiswa. Nah, di tanggal 1 Agustus nanti itu sudah ada link yang baru. Jadi sudah tidak menggunakan link yang lama, di mana yang lama itu pendaftaran konversi itu, pengajuan konversi itu dilakukan di Google Spreadsheet. Untuk mulai 1 Agustus nantinya itu akan dirubah melalui MyITS SharePoint. Jadi harapannya nantinya yang dapat mengisi itu hanya mahasiswa ITS saja, karena beberapa kali itu terjadi ada yang utek-utek di link yang sebelumnya itu. Jadi setelah mahasiswa melakukan pendaftaran pada link yang disediakan, nantinya pada saat pendaftaran itu mahasiswa mengisi identitas dan melampirkan logbook terkait kegiatan kompetisi yang dilakukannya. Selanjutnya, dosen pembimbing akan meninjau dan menyetujui logbook mahasiswa. Kemudian dari pendaftaran yang sudah dilakukan mahasiswa tersebut, nantinya akan direkap oleh Ditmawa dan nantinya akan diadakan rapat dengan tim ad hoc untuk melakukan kajian atau review terhadap pengajuan konversi yang sudah didaftarkan oleh mahasiswa. Dari hasil nanti kajian yang dilakukan tersebut, nantinya apabila dirasa belum memenuhi syarat untuk lombanya, maka nantinya mahasiswa disarankan untuk merubah konversinya ke konversi scam. Namun apabila dirasa sudah memenuhi syarat, maka nantinya Ditmawa akan menerbitkan surat pengantar rekomendasi pengajuan konversi. Biasanya surat ini akan dikirim ke departemen melalui MyITS Office. Jadi surat ini itu tidak boleh diberikan langsung ke mahasiswanya. Jadi kami akan kirimkan ke departemen. Kemudian setelah departemen menerima suratnya itu, departemen dapat meninjau kembali mata kuliah yang akan dikonversikan oleh mahasiswa. Jadi harusnya di masing-masing departemen sudah ada LO MBKM ya. Jadi apabila dirasa terkait pilihan SKS mahasiswa itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di departemen, maka departemen dapat merubah terkait mata kuliahnya. Jadi departemen itu memiliki hak untuk merubah mata kuliah sesuai yang diizinkan oleh kebijakan masing-masing departemen ataupun mengurangi jumlah SKS-nya. Jadi surat yang kami kirimkan itu hanya bersifat rekomendasi, bukan harus dilakukan sesuai dengan surat yang kami kirimkan. Sehingga kesimpulannya pada bagian bawah, konversi MBKM mahasiswa terkait prestasi ini dapat dilakukan sesuai dengan yang disetujui oleh departemen. Jadi bukan berdasarkan surat yang kami kirimkan. Nah, selanjutnya untuk proses konversi itu dapat dilakukan sesuai dengan SOP di masing-masing departemen Bapak Ibu sekalian. Karena di sini yang saya jelaskan ini hanya alurnya untuk pengajuan surat rekomendasinya saja. Untuk ketentuan terkait pengajuan konversi ini itu dapat dilakukan apabila yang pertama pengajuan portofolio kompetisinya tadi yang diajukan itu maksimal 1 tahun, berbeda dengan reward prestasi yang hanya di tahun yang sama. Namun untuk pengajuan konversi ini bisa dilakukan 1 tahun dari tanggal pelaksanaan lomba. Kemudian skala lomba untuk pengajuan konversi itu hanya bisa untuk lomba tingkat nasional dan internasional saja. Dan untuk capaiannya yang bisa dikonversi itu untuk capaian juara 1, juara 2, juara 3, maupun apresiasi yang setara. Nah, untuk lagi-lagi untuk PKM ini, untuk apresiasinya itu diatur secara terpisah. Untuk konversi kegiatan PKM, nantinya akan dikoordinir langsung melalui KSN secara terpusat. Biasanya di datanya itu di akhir setelah PIMNAS selesai. Jadi tidak
perlu mengajukan pendaftaran konversi di link tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin saya akan menambahkan terkait surat konversi nantinya itu, surat konversi yang diterbitkan Ditmawa itu berlaku seterusnya. Jadi misalnya mahasiswa ada yang semester 2 nih untuk mengajukan dan sudah berprestasi dan mengajukan konversi ke SKS. Namun mahasiswa tersebut hanya masih semester 2, sedangkan konversi biasanya kan dapat dilakukan di semester 5 ke atas ya. Nah, itu surat konversi tersebut itu dapat dipakai nantinya ketika mahasiswa sudah semester 5 atau semester 6. Jadi suratnya ini berlaku seterusnya. Seperti itu. Baik, itu yang dapat saya jelaskan terkait apresiasi prestasi. Next, Mas. Baik, berikut flyer mekanisme pelaksanaan konversi lomba untuk pengajuan suratnya tadi seperti alur yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk flyer ini nantinya akan ada pembaruan dan saya akan share ulang ke grup WA yang nantinya kita akan buat. Next. Baik, berikut adalah ketentuan maksimal jumlah SKS yang dapat dikonversi oleh mahasiswa untuk konversi kompetisi. Jadi untuk ketentuannya itu diatur dari beberapa jenis perlombaan ya. Jadi ada jenis PKM, kemudian ada lomba-lomba yang Prusbesnas, lomba mandiri yang skalanya nasional, dan juga lomba mandiri skala internasional. Itu jumlah SKS maksimal yang dapat dikonversi itu berbeda-beda. Dan ini juga diatur dalam peraturan rektor. Nah, terkait jumlah SKS yang ada pada tabel di atas ini, itu hanyalah jumlah maksimal saja. Namun untuk jumlah SKS yang nantinya dapat secara real dapat dilakukan konversi itu tergantung persetujuan dari hasil kajian oleh tim ad hoc dan juga persetujuan dari masing-masing departemen. Jadi walaupun keinginan mahasiswa ingin mengkonversikan maksimal, tapi apabila tim ad hoc ataupun departemen tidak menyetujui, itu maka yang disetujui adalah sesuai dengan yang disetujui oleh departemen itu. Next. Baik, mungkin ini juga ada yang terlewat. Jadi selain apresiasi dalam bentuk reward maupun konversi ke SKS, mahasiswa juga bisa mendapatkan apresiasi publikasi di media sosial Ditmawa dengan cara mengajukan pendaftaran di link tersebut. Jadi nanti tinggal mengisi form di link tersebut, sehingga nantinya akan dibuatkan publikasi di-share di media sosial Ditmawa. Next. Baik Bapak Ibu, ini ada link untuk join ke grup admin akademik yang nantinya segala informasi apabila ada perubahan terkait prosedur scam maupun terkait pembaruan dalam sistem scam di My Student Connect nanti akan saya sampaikan di grup ini. Dan juga apabila di departemen Bapak Ibu ada kendala untuk mahasiswa yang terkendala terkait scam juga nanti bisa disampaikan melalui grup ini. Nantinya kami dari Ditmawa akan menjawab terkait kendala-kendala tersebut. Mungkin Bapak Ibu silakan bisa join ke grup ini. Baik, untuk materinya nanti juga akan saya share di grup ini ya. Untuk materi sosialisasi pada hari ini, saya akan juga share di grup WA ini. Next. Baik, untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu dapat mengisi form untuk pendaftaran akun Student Connect. Jadi setelah mendaftarkan ini saya akan ajukan ke DPTSI sehingga nantinya akun MyITS Portal Bapak Ibu sekalian itu sudah ada untuk hak akses Student Connect. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi untuk data form ini sehingga nanti bisa pendatanya saya ajukan ke DPTSI. Untuk yang link sebelumnya, untuk link yang grup WA maupun pengisian Google Form untuk pendaftaran ini hanya untuk admin akademik ya. Untuk mahasiswa tidak perlu. Next. Nah, baik. Untuk ini ada presensi kehadiran sosialisasi scam bagi peserta yang saat ini online, baik melalui platform Zoom maupun platform YouTube. Silakan dapat mengisi presensi kehadiran sosialisasi ini.
Baik, untuk materi yang saya sampaikan saya rasa sudah cukup. Mohon izin saya kembalikan ke MC untuk selanjutnya bisa ke Q&A ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bertanya dapat mengangkat tangan ataupun yang sedang berada di Zoom dan melalui YouTube bisa mengirimkan pertanyaannya melalui link yang telah dikirimkan. Untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan silakan. Baik, untuk Ibu terlebih dahulu yang mengangkat tangan. Silakan yang ingin bertanya. Mungkin bisa menyebutkan nama dan dari departemen mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka dari Departemen Teknik Elektro. Yang saya mau tanyakan, yakni yang pertama, tadi kan sudah dijelaskan untuk periode pengajuan SKIM itu hanya satu kali pada semester, itu pada saat setelah EAS, dan pada saat ini sampai kapan? Setelah EAS sampai kapan? Jadi misalnya mahasiswa dari di bawah jadi ke SKS yang dapat konversi, kemudian dari departemen akan menambahkan SKS-nya. Kemudian yang ketiga yang mau saya tanyakan itu apa bedanya apresiasi reward dengan konversi. Saya lihat tadi sepertinya sama-sama konversi mata kuliah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk Bapak Hafid, silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi boleh diulang, Pak? Yang pertama tadi ajuan scam itu tadi kan hanya satu kali ya, itu sampai kapan maksudnya? Baik, untuk periode pengajuan scam itu biasanya kami buka setelah EAS hingga setelah selesai FRS. Jadi nanti terkait tanggal pastinya itu pasti saya akan informasikan biasanya di platform Instagramnya di bawah agar bisa dilihat ke seluruh mahasiswa. Namun nantinya juga akan saya kirimkan di grup WA. Nanti kan sudah ada grup WA sehingga saya ada informasi sehingga bisa disebarkan ke seluruh mahasiswanya. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi terkait apresiasi prestasi ya. Apresiasi prestasi untuk konversi ke mata kuliah. Jadi untuk menambahkan saya rasa itu tidak boleh terkait kalau misalnya mata kuliahnya itu jumlah SKS-nya di luar jumlah SKS yang sudah direview oleh tim ad hoc dan juga di bawah.
Jadi harapannya mahasiswa itu mengajukan pada saat pengajuan konversi itu silakan bisa menambahkan mata kuliah sesuai yang diinginkan sebanyak-banyaknya selama tidak melebihi batas maksimalnya. Nah, setelah itu kan dilakukan rapat lagi ad hoc. Nah, tim ad hoc ini yang sudah ditunjuk dosen-dosen sudah ditunjuk oleh Gimawa yang dirasa sudah berpengalaman di bidang lomba-lomba tersebut, sehingga mereka lah yang akan menentukan lomba ini itu seharusnya dapat dikonversi itu setara dengan berapa SKSI. Nah, itu yang bisa menentukan juga tim ad hoc, jadi bukan dari kami. Nah, apabila nantinya itu sudah ditentukan oleh tim ad hoc, nah kami ini hanya menerbitkan surat rekomendasi saja. Dan untuk proses konversinya itu terkait jumlah SKS tidak boleh melebihi dari surat itu. Tapi untuk merubah mata kuliah itu diperkenankan departemen. Departemen kan punya kebijakan yang berbeda-beda ya. Untuk mata kuliah bisa dikonversikan. Namun untuk menambah tidak diperkenankan. Yang diperkenankan itu merubah mata kuliah, mengurangi atau bahkan membatalkan. Itu yang diperkenankan. Kalau menambah tidak boleh. Jadi kalau ingin menambah, mahasiswa harus mengajukan ulang lagi. Jadi mengajukan pesandahan atau menyandang di hasil konversinya tadi dengan cara nanti dapat menghubungi di bawah, misalnya dirasa sudah mengajukan nih beberapa SKS, ternyata yang dari hasil rapatnya itu yang disetujui itu hanya 3 SKS gitu misalnya. Nah, kalau misalnya mahasiswa itu keberatan, itu bisa mengajukan sandalnya ke Ditmawa sehingga nanti akan dikaji ulang oleh tim ad hoc apakah betul terkait lomba ini bisa terkait kesesuaian lomba ini apakah dapat dikonversi lebih dari S3 SKS tersebut. Jadi mungkin terkait tim ad hoc ini pasti punya tolak ukur ya CPL terhadap CPL dari kegiatan prestasi mahasiswa ini seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi kan kebingungan ya. Pertanyaan ketiga tadi kebingungan apa sih apresiasi reward dan apresiasi SKS. Nah sebenarnya ini mungkin tadi saya juga membingungkan ya menjelaskannya ya. Untuk reward sendiri itu semua mahasiswa yang sudah selesai lomba dan menjuarainya sesuai dengan ketentuan yang saya sampaikan tadi itu semuanya akan mendapatkan reward apabila sesuai dengan ketentuan. Nah, selain reward yang berupa nominal tadi, mahasiswa itu kan pada saat pengajuan portofolio memilih konversinya. Bisa konversi ke scam ataupun ke SKS. Jadi untuk konversi ke scam dan SKS ini mahasiswa akan mendapatkannya salah satu. Kalau konversi scam ya mahasiswa dapat kredit scam-nya, kalau konversi SKS ya mahasiswa dapat mengkonversikannya. Tapi untuk reward ini selalu mendapatkan, baik di konversi ke scam itu tetap mendapatkan reward, di konversi ke SKS pun tetap mendapatkan reward. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau saya kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan lagi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk Ibu sendiri, apa masih ada pertanyaan lagi? Oh, sudah baik. Terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya mungkin baik. Di sini sudah ada yang bertanya, mungkin bisa dari nama dari apartemennya, Pak. Jadi perkenalkan saya admin akademik dari Departemen Statistika. Pertanyaan saya nomor 1, nanti apakah fungsi admin akademik nanti tugasnya untuk apa? Apa hanya untuk memonitoring saja? Terus yang nomor 2, apakah ada buku panduannya untuk user bagi mahasiswa ataupun user dari dosen wali? Karena di departemen itu yang sering itu pertanyaan mahasiswa kita sudah menyampaikan alumni seperti itu, tapi biasanya dosen atau mahasiswa itu pertanyaannya, saya sudah sampai ini, apakah yang harus kita lakukan validasi atau gimana? Kita kan admin akademik juga belum punya akses Pak ya. Menurutnya juga kita gambarannya masih kosong. Jadi tetap yang Bapak sampaikan itu kita masih kosong, belum ada gambaran sama sekali. Dan saya lihat juga tadi menunya di Medron itu banyak sekali dong. Mohon maaf ini terlalu kecil, saya juga nggak bisa lihat satu persatu. Nah, mungkin 2 itu yang pertanyaan saya bagi admin akademik di departemen. Soalnya sampai sekarang juga kami masih belum ada akses. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Saya akan jelaskan. Yang pertama peran akademik itu untuk apa sih? Yang pertama sebenarnya cuma sebagai perantara saja sih. Karena kami kan kewalani semua terkait kendala mahasiswa ini kan selalu bermuaranya di bawah, sehingga kami tidak bisa melakukan pelayanan secara maksimal.
Dan itu kan ada ratusan atau ribuan mahasiswa, apalagi pada saat mendekati yudisium atau pada saat periode EKS ini. Nah, itu diharapkan nantinya mahasiswa itu dapat melakukan terkait kendala itu dapat bertanya ke departemen. Nantinya departemen itu bisa melanjutkan ke kami ataupun bisa menjelaskan. Sebenarnya kendala selama ini yang terjadi di mahasiswa itu bukan ada kendala sih Bapak, tapi lebih tepatnya mahasiswa ini belum memahami terkait alur dan prosedurnya. Nah, terkait alur dan prosedurnya tadi sudah saya buat di materi sosialisasi ini, mungkin nanti saya share, dan kemudian terkait buku panduan ya. Buku panduan terkait scan itu ada juknisnya, itu sudah ada, namun saat ini dalam proses revisi karena terdapat beberapa kebijakan baru yang akan diterapkan oleh pimpinan di bawah yang saat ini. Jadi dalam waktu dekat, juknis itu apabila sudah selesai revisi terkait kebijakan-kebijakannya, akan saya share ke grup WA ataupun nanti saya kirimkan melalui platform Instagram di bawah. Jadi untuk juknis nanti tetap akan saya berikan. Kemudian tadi yang terakhir adalah akses bagi admin akademik. Nah, nantinya itu tampilan yang tadi tampil itu adalah tampilan POV dari mahasiswa. Nantinya tampilan yang dari saya sebagai verifikator pun tampilannya itu berbeda, menunya tidak sebanyak itu. Nah, nanti yang untuk menunya Bapak Ibu admin akademik itu menunya itu hanya ada 2. Yang pertama itu adalah menu untuk memonitoring terkait kelulusan mahasiswa. Nah, selama ini kan banyak mahasiswa di departemen itu kan pada saat yudisium itu kan kebingungan. Mahasiswa mana sih? Departemen kebingungan mana yang sudah lulus scan-nya ataupun belum. Nah, nantinya di menunya Bapak Ibu nanti di Sumbernya itu juga ada menu untuk melihat itu. Mahasiswa mana yang sudah lulus atau belum lulus. Kemudian selanjutnya ada lagi menu untuk data prestasi departemen. Jadi biasanya departemen untuk mendapatkan data prestasi itu kan request ke Hikmawa ya. Untuk nantinya ketika di menu Connect yang Bapak Ibu nanti itu sudah ada menu untuk mendownload data prestasinya. Jadi untuk ini hanya ada 2 menu itu aja. Menu untuk memonitoring terkait status lulusan scan mahasiswa dan juga menu untuk mendownload data prestasi di departemen. Mungkin itu Bapak, mungkin kalau misalnya ada kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Bapak. Kemudian mungkin di ruangan sini ada yang ingin masih bertanya? Oh ya, baik, silakan. Bisa menyebutkan nama dan departemen. Permisi Bapak, nama saya Tasya Zayan dari Departemen Teknologi Kedokteran. Izin bertanya Bapak. Jadi kan apakah kalau portofolio yang sudah diajukan namun belum di ACC sampai semester berikutnya atau tahun berikutnya itu akan hangus atau ada luasan? Dan apakah kalau sudah disetujui bisa diajukan di scan di semester berikutnya? Dan untuk pertanyaan yang kedua, beberapa kali saya mengikuti lomba mandiri, namun kan tidak ada dosen pembimbing. Nah, itu sarannya dari Bapak seperti apa ya Pak? Karena ketika saya kemarin mengajukan scan itu harus ada dosen pembimbing seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Yang pertama adalah apabila mahasiswa sudah mengajukan portfolio, namun belum segera diverifikasi di dalam verifikatornya. Apakah itu hangus atau kadaluarsa? Jawabannya tidak. Namun harusnya mahasiswa apabila mahasiswa itu harus memonitoring terkait ajuannya portofolionya itu. Apabila dalam waktu lama belum diverifikasi, misalnya sudah lebih dari sebulan, 2 bulan, yaitu segera menghubungi verifikator terkait sesuai dengan PIC-nya untuk dapat segera untuk disetujui. Jadi jangan menunggu. Jadi harapannya mahasiswa berperan aktif untuk meminta verifikasi. Gitu. Dan apakah nanti ketika sudah diverifikasi bisa diajukan di semester berikutnya untuk diajukan scan-nya? Jawabannya adalah bisa. Untuk portofolio itu bisa diajukan di semester manapun. Bisa dilakukan. Itu untuk jawaban pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah lomba mandiri apabila tidak ada dosen pembimbing. Nah, untuk lomba mandiri pada saat pengajuan portofolio kan memang diwajibkan untuk mengisi dosen pembimbing ya. Nah, untuk dosen pembimbing biasanya itu memang ada beberapa lomba yang tidak memiliki dosen pembimbing lomba mandiri. Biasanya kebanyakan itu lomba-lomba olahraga yang di sini tidak ada dosen pembimbing yang bisa itu. Nah,
untuk dosen pembimbing dapat diisi oleh dosen wali atau pimpinan dari Ditmawa. Bisa memilih. Nah, kalau misalnya nanti bisa memilih, misalnya kalau misalnya tidak dosen wali pun bisa memilih misalnya Pak Dania, bisa dimasukkan. Nanti silakan informasi saja. Biasanya tapi kalau untuk pimpinan Ditmawa sih pasti langsung diverifikasi ya. Gitu. Atau selain pimpinan Ditmawa juga bisa mengisi dosen wali itu aja. Itu aja sih mungkin. Ada lagi yang mau tanya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga penjelasannya. Baik, untuk Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan? Oh iya, baik, silahkan. Perkenalkan, nama saya Gina dari perwakilan HRD Himasta IKS dari Statistika. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah scam yang sudah terupload di semester sebelumnya itu tidak bisa diedit? Lalu, bila jenis bidang di semester ini itu tidak bisa mencapai 2, apakah tidak bisa diratakan dari semester yang sebelumnya? Jadi semester yang sebelumnya itu diedit, terus diletakkannya di semester sekarang. Lalu pertanyaan selanjutnya itu, apakah IP scam sudah memenuhi dan checklistnya juga sudah selesai semua? Apakah ada kewajiban untuk tetap mengupload scam di semester 7 dan 8? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab. Yang pertama, apakah scam apa yang sudah diajukan dan sudah diajukan apakah bisa diedit? Jawabannya bisa. Jadi semester-semester yang sebelumnya sudah diajukan itu mahasiswa masih dapat mengedit dan mengajukan kembali. Namun permasalahannya itu apabila ada kebijakan terkait penilaian scam yang berubah yang diatur dalam sistem Connect, maka nanti otomatis nilainya itu akan mengikuti kebijakan yang baru yang sudah disetting untuk sistem Connect tersebut. Jadi misalnya yang kemarin terjadi itu adalah pada tanggal 16 Desember 2024 kemarin itu ada kebijakan terbaru terkait jumlah nilai pay scam itu ada kebijakan baru sehingga pada simponek itu disetting ulang terkait kreditnya, jumlah kredit yang didapat dan pay scam yang didapat itu disetting ulang untuk kebijakan yang baru. Nah, mahasiswa yang sudah mengajukan ajuan scam di sebelum Desember tersebut itu mendapatkan nilai yang lebih tinggi, tapi mahasiswa tersebut mengutak-utak. Nah, sama seperti yang ditanyakan Mbaknya tadi, karena di ajuan scam yang berjalan mahasiswa hanya ada satu kegiatan dan kegiatan lain, sehingga membatalkan ajuan yang di semester sebelumnya dan mengambil kegiatannya untuk dipindahkan, itu memang bisa dilakukan. Tapi pada saat diajukan ulang, akhirnya mengikuti kebijakan baru, sehingga nilai kredit scam dan nilai scamnya itu menurun mengikuti kebijakan yang baru. Kalau bisanya bisa, cuma resikonya adalah yang seperti yang saya sampaikan itu tadi. Kemudian yang kedua tadi, apa? Ya. Apabila nilai scamnya sudah memenuhi, sudah tercek di semua, apakah tetap wajib mengupload di semester 7 dan 8? Apabila mahasiswa sudah memenuhi syarat kelulusan scam, maka mahasiswa tidak perlu lagi mengajukan ajuan scam. Jadi tidak diwajibkan. Tapi kalau mau mengupload tidak apa-apa untuk menambah, misalnya untuk menambah kegiatan agar nanti di SKPI-nya nanti kegiatan saya akan ada banyak atau kegiatan bisa memilih kegiatan di SKPI itu. Mau mengajukan tidak apa-apa, tidak mengajukan tidak apa-apa, karena sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengajukan scam bagi mahasiswa yang sudah lulus scam. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berada di ruangan masih ada yang ingin bertanya? Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, mari kita beralih ke pertanyaan yang berada di Zoom dan juga di YouTube. Baik, jadi pertanyaan pertama. Mungkin nanti beberapa pertanyaan saja ya. Nanti sisanya akan saya jawab secara online. Nanti mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman dari Kemenristek ya. Saya jawabkan secara langsung beberapa pertanyaan aja. Kalau bisa pilih 5 pertanyaan yang berbeda. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa ketentuan
ketentuan yang benar untuk logbook olahraga, ada yang 9 olahraga dengan 6 bukti dokumentasi di ACC, ada yang lain harus minimal 16 kali baru di ACC. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan pertama, nah kebetulan di sini ada Mbak Aji. Nah, Mbak Aji ini juga staf dari Direktorat Kemahasiswaan dan beliau juga sebagai verifikator terkait kegiatan olahraga. Mungkin lebih jelasnya apabila Mbak Aji yang bisa menjelaskannya. Karena nantinya terkait waktu itu yang mengecek, yang memverifikasi juga Mbak Aji. Ini bisa dibantu Mbak Aji? Bisa ke depan aja nggak Mbak Aji? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah sebenarnya olahraga itu hanya 6 kali. 6 kali dalam satu logbook, minimalnya itu 6 kali. Namun, dikarenakan kemarin ada kebijakan baru di tahun 2024 itu hanya untuk unggahan satu olahraga itu 16 kali, namun partisipasi tidak bekerja. Sehingga hari lagi 2 kali unggahan logbook dengan masing-masing logbook itu 6 kali. Seperti itu. Kenapa? Kadang ada yang ditolak karena pertama, olahraga jalan. Saya tidak memverifikasi olahraga jalan karena pertama, jalan itu menurut saya tidak termasuk dalam kejuaraan karena di sini olahraga acuannya adalah bukan olahraga mahasiswa provinsi dan kejuaraan-kejuaraan lainnya karena jalan tidak diperlombakan di bidang-bidang kejuaraan kecuali running atau lari misalnya seperti itu, dan itu kebanyakan dari mahasiswa ITS perempuan dan laki-laki itu juga jalan itu sebagai olahraga seperti itu, makanya saya tolak meskipun ada satu jalan itu juga akan saya tolak. Minimal ya lari lah, kan banyak anak-anak yang UKM juga seperti itu. Sementara itu bagaimana sih? Kemudian ada pertanyaan mengenai logbook olahraga juga. Apakah logbook olahraga ada template tertentu? Jika tidak ada, informasi apa saja yang harus dicantumkan di dalam logbook tersebut? Terima kasih. Untuk logbook olahraga itu sebenarnya ada template-nya, namun kadang mahasiswa itu tidak sesuai. Tapi jika sudah tertulis ada tanggal, lalu kegiatannya apa, ada bukti foto dan manfaatnya apa, itu akan saya verifikasi seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Aji atas penjelasannya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu IPITS PSB di akun ajukan scam saya semester 2 tidak diunggah otomatis oleh Ditmawa. Hubungi siapa? Mungkin bisa bantu untuk dijawab. Baik, untuk hal tersebut bisa menghubungi saya langsung. Setiap mahasiswa WA saya selalu menjawab seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan untuk IPIT, PSB, apabila ada mahasiswa yang terlewat belum dilakukan itu otomatis, dapat bisa menghubungi Mbak Aji atau bisa langsung datang ke Ditmawa. Tentunya akan dibantu untuk injek otomatis dalam servernya. Mungkin biasanya itu terlewat. Jadi jika ada teman-teman atau rekan-rekan yang semisal tidak di ACC atau bermasalah bisa menghubungi ke Ditmawa ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah scam yang terupload semester sebelumnya tidak bisa diedit? Bila jenis bidang semester ini tidak bisa mencapai 2, apakah tidak bisa diperantakan dari semester sebelumnya? Baik, pertanyaan ini tadi sama seperti yang pertanyaan sebelumnya. Tadi sudah saya jelaskan, apakah scam yang terupload semester sebelumnya bisa diedit? Jawabannya bisa. Namun risikonya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Tidak perlu yang tadinya. Nah, apabila jenis bidang semester tidak mencapai 2, apakah tidak bisa diratakan dari semester sebelumnya? Jawabannya tadi sudah saya jelaskan, jawabannya bisa. Tinggal memindah kegiatan yang dari semester sebelumnya dipindah ke semester yang ingin diajukan. Kemudian saya ingin jawab lagi aja, langsung saja yang jawab dari pegawai ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah lomba mandiri juga membutuhkan surat tugas dari DU? Ya, jawabannya semua perlombaan untuk pengajuan portofolio itu wajib membutuhkan untuk dihapus surat tugas. Kalau lombanya itu lomba mandirinya itu individu, maka surat tugas dapat didapatkan di TU fakultas. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Saya ingin bertanya apakah syarat dua kegiatan yang dimaksud itu dua organisasi? Terima kasih sebelumnya. Syarat yang dimaksud dua kegiatan di dua bidang yang berbeda itu adalah, jadi kan tadi kan saya juga menjelaskan terkait beberapa jenis portofolio. Dan nantinya dari beberapa jenis portofolio tersebut ketika mahasiswa sudah mengajukan, itu nanti portofolio itu nanti akan secara otomatis terbagi ke 4 bidang yang berbeda tergantung pengelompokannya. Misalnya kalau misalnya mahasiswa itu ikut seminar, seminar ini sama-sama seminar ya, seminar yang dilakukan di antara di departemen ataupun ITS, itu pastinya nanti akan masuk ke bidang B. Namun kalau seminar tersebut skalanya itu nasional ataupun internasional, maka secara otomatis portofolio tersebut akan masuk ke bidang B. Karena bidang B itu adalah bidang internasionalisasi. Seperti itu. Jadi bukan dua organisasi. Kalau dua organisasi ini pasti nanti akan masuk ke bidang yang sama. Walaupun ikut 4 organisasi, 5 organisasi, karena portofolionya sama, sama-sama organisasi mahasiswa, maka akan masuk dalam bidang yang sama. Jadi yang disyaratkan itu adalah adanya dua kegiatan di dua bidang yang berbeda. Oke, kemudian izin bertanya apakah verifikasi scan bisa jadi tidak lulus? Ya, verifikasi scan itu apabila nantinya itu portofolio ya lebih tepatnya, bukan verifikasi scan. Verifikasi portofolio itu apabila ada ketidaksesuaian dalam pengisian dan juga bukti yang dilampirkan, maka biasanya oleh verifikator akan ditolak atau direvisi. Sehingga mahasiswa harus mengajukan ulang dengan revisi terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lebih baik mengkonversi ke SKS atau scan. Tergantung kebutuhan. Kalau itu diserahkan kembali ke masing-masing mahasiswa. Silakan mau konversi ke SKS boleh, ke scan boleh. Apabila scan-nya belum memenuhi kelulusan, mungkin lebih baik konversi ke scan. Apabila scan-nya sudah memenuhi, mungkin lebih baik konversi ke SKS. Opsional saja kalau itu. Kemudian IP scan 2,1 per semester atau keseluruhan ya. Baik per semester ataupun secara keseluruhan itu minimal IP scan itu 2,1. Oke, pertanyaan selanjutnya, timeline dan deadline pengisian scan timeline dan pengisian scan apakah akan selalu diinfokan di Instagram Ditmawa atau ada waktu pastinya di setiap semester? Pasti akan selalu diinfokan melalui Instagram Ditmawa yang pertama. Kemudian apakah pasti waktunya? Nah, kalau waktunya untuk perencanaan scan itu pasti di periode FRS yang sudah diatur oleh ITS untuk perencanaan scan. Namun untuk ajuan scan itu yang pastinya memang setelah UAS hingga selesai periode FRS. Namun tanggal pastinya itu akan kami umumkan pada flyer di Instagram di bawah, atau nantinya sekarang sudah ada grup admin akademik, nanti akan saya share juga di situ, nantinya admin akademik dapat meneruskan ke seluruh mahasiswa di masing-masing departemennya. Apakah pertanyaan sudah habis? Oke, mungkin itu yang bisa pertanyaan yang bisa dijawab. Saya kembalikan lagi ke Mbak Eci. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta atas antusiasnya dan partisipasi dalam sesi Q&A ini. Semoga jawabannya telah diberikan dapat menambah pemahaman kita semua. Sebelum acara kita tutup, mari kita bagikan momen ini melalui sesi dokumentasi bersama. Kepada seluruh peserta yang bergabung melalui Zoom, kami mohon untuk dapat mengaktifkan kameranya, dan kepada panitia dipersilahkan untuk memandu dokumentasi. Sesi 2 aja dong. Sesi 2 aja, satu. Kayak di situ kok. Jadi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berada di belakang ataupun samping, bisa mendekat ke tengah dan depan ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk maju ke depan dan ke belakang.
Ibu-ibu yang ada di belakang bisa maju lebih ke depan supaya terlihat. Mungkin untuk Bapak Ibu yang di baris kedua bisa duduk supaya yang belakang bisa terlihat. Baik, apa sudah terlihat semua? Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Baik, rangkaian acara sosialisasi SCAP dan apresiasi prestasi mahasiswa ITS 2025 telah selesai. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan menyukseskan acara ini, terutama kepada para narasumber serta panitia yang luar biasa. Sebelum menutup acara ini, saya, Audrey, sebagai Master of Ceremony, sekaligus mewakili panitia yang bertugas, memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda suruh. Ya.